Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba lagi saudaraku, dan Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sihir ya. Jadi teman-teman Hutan Selasa ya, perlu Anda ini selalu waspada ya dengan gangguan sihir yang ada di dalam tubuh Anda ya. Gangguan sihir ini samanya dengan diri Anda ini ketempatan makhluk halus, itu sama saja ya. Yang membedakan cuma kalau Anda katakanlah terkena sihir ya, kalau Anda terkena teluh, kalau Anda terkena santet ya, itu apa itu sengaja dikirim orang gitu loh ya. Sedangkan ketika Anda ketempatan, bisa jadi itu karena memang kondisi Anda sedang negatif gitu. Sehingga makhluk halus itu suka dengan Anda gitu, masuk ke dalam tubuh Anda, ketarik karena energi Anda negatif. Nah, apapun itu ya teman-teman Hutan Selasa, ketika di dalam tubuh kita ini ada makhluk halusnya, itu akan sangat beresiko ya, akan sangat beresiko bagi diri kita, walaupun itu kotam ya, walaupun itu kotam, karena ini akan menjadi penghambat kita ya, akan menjadi penghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Kita akan dialihkan untuk selalu mengagung-agungkan gitu ya, kalau itu misalkan kotam gitu ya, akan mengagung-agungkan kekuasaan kotam, kemampuan kotam. Saya memiliki kotam ini itu ya. Akhirnya lalai ya dengan kekuatan Tuhan itu. Lah, jadi keberadaan kotam, keberadaan makhluk halus ya, yang memang itu sengaja kita inginkan gitu loh ya. Kalau kotam ini kan sengaja ya, sengaja kita inginkan gitu, masuk di dalam tubuh kita. Misalkan Anda mengamalkan sebuah keilmuan, Anda pergi ke dukun, ke orang pintar ya, untuk pasang pagar badan dan sebagainya. Itu kan memang sengaja Anda itu ingin makhluk halus itu masuk dalam tubuh Anda. Nah, ketika makhluk halus itu bisa Anda gunakan, itu disebut dengan kotam ya. Alur cara kerjanya seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya diri kita ini bersih ya dari ketempatan makhluk halus, dari ketempatan kotam ya. Kalaupun Anda memiliki kotam, tidak masuk dalam tubuh Anda, artinya ya Anda taruh di rumah saja, tetapi ya tetap ya, itu akan beresiko juga gitu. Kalaupun tidak beresiko kepada diri Anda, akan beresiko kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apa yang tidak bahaya gitu ya. Misalkan teman-teman Hutan Selasa ini pasang pagar badan, tiba-tiba ya, ada yang nyalai Anda dari keluarga Anda sendiri, terus keluarga Anda sendiri kena efeknya gitu. Karena efeknya dari keberadaan kotam yang ada di dalam tubuh Anda. Lo kira-kira gitu, Anda tidak menyesal? Nah, ya pasti menyesal gitu. Pasti Anda akan ibaratnya itu gelo gitu loh ya. Menyesal itu kan sama saja dengan gelo. Anda kan gelo. Nah, ini kotam ya. Lain halnya dengan makhluk halus ya. Lain halnya dengan makhluk halus yang mana kita itu ketempelan gitu ya. Kita makan di warung ya, tidak membaca doa ketika makan. Kita makan di warung, yang warung itu menggunakan pelarisan, maka di dalam tubuh Anda pasti ketempelan makhluk halus ya. Ada ketempatan kotam, ada ketempelan makhluk halus, ada sengaja kotam dukun yang dikirim kepada tubuh Anda untuk menghancurkan hidup Anda. Ini yang namanya sihir ya. Sebenarnya makhluknya sama, makhluk halus ya, makhluknya sama. Apakah itu kotam yang Anda miliki? Apakah makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda itu karena ketempelan? Apakah yang dikirim oleh dukun sihir teluh santet itu semuanya sama, makhluknya makhluk halus semua. Nah, inilah yang harus Anda waspadai, inilah yang harus Anda sikapi ya.
Anda harus waspadai, Anda harus sikapi. Ya, jangan sampai itu merugikan diri Anda. Ya, coba Anda periksa ya. Ketika Anda mengalami hal-hal yang aneh gitu ya, rezeki Anda semakin merosot, ya, semakin emosi labil, ya, sering sakit-sakitan, melakukannya apa sial toh, ya bisa jadi itu ada pengaruh makhluk halus, pengaruh sihir, ya, pengaruh kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Ini perlu diidentifikasi gitu. Ya. Banyak orang itu mengkultuskan sebuah kodam, mengkultuskan kodam leluhur, kodam pusaka, kodam keilmuan, ya, kodam pemaharan, ya, tanpa mempertimbangkan efek negatif keberadaan mereka di dalam tubuh kita. Ya, kodam, makhluk halus, itu efeknya akan sama dengan sihir. Manakala kita tidak tahu ya, tidak tahu mengkondisikannya, gitu. Artinya tidak tahu merawatnya. Misalkan kalau itu kodam, Anda punya kodam pusaka misalkan, Anda tidak pernah kasih minyak lah, tidak pernah Anda cuci lah, ya ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Ya, hidup Anda akan penuh dengan masalah, hidup Anda akan penuh dengan musibah. Tidak percaya, cacaan. Loh iya, itu kodam dari kodam kita ya, entah itu kodam leluhur, kodam pusaka, kodam pengisian, kodam keilmuan, sama saja. Ketika kita tidak bisa merawat ini memperlakukan selayaknya gitu ya, selayaknya pembantu kita ya. Nah, kalau Anda punya pembantu, kira-kira dikei mangan enggak gitu, kira-kira digaji enggak, kira-kira dikei upah enggak, ya sama seperti itu ya. Cuma ini dimensinya dimensi gaib, dimensi makhluk halus. Nah, inilah yang harus Anda pahami ya, supaya Anda itu bisa mengenali gitu loh, masalah yang saya hadapi ya, kaitannya dengan sihir. Ini sihir dari luar atau sihir dari dalam diri Anda sendiri, sama saja gitu. Ya, rasanya sama saja ya. Yang membedakan adalah yang katakanlah makhluk halus ya. Makhluk halus itu ya memang pekerjaan makhluk halus, pekerjaan setan itu untuk menyesatkan gitu, masuk dalam tubuh Anda karena energi Anda negatif. Coba ketika energi Anda positif, mereka tidak akan bisa masuk. Begitu pula dengan kodam ya. Anda memiliki kodam, berarti Anda ini sudah berinteraksi dengan kodam ya. Di situ akan ada hak, ada kewajiban. Hak Anda adalah mendapatkan ya tuah dari kodam. Kewajiban Anda memperlakukan kodam itu sebaik mungkin. Yang kayak rumah, yang kayak rumah ini artinya membersihkan rumahnya ya, tempatnya yang ditempati oleh kodam tadi, membersihkan, kasih sesaji dan sebagainya. Loh, kan seperti itu. Kalau Anda tidak mau ya sebaiknya Anda usah pakai kodam, karena berisiko pakai kodam itu. Kalau kita tidak tahu seperti itu pasti berisiko ya. Nah, sedangkan kodam yang memang dikirim ya, sihir, teluh, santet dan lain-lain, itu memang sengaja untuk menghancurkan diri Anda. Nah, ini pun juga sama. Ketika energi Anda positif, mereka pun juga tidak akan bisa masuk dalam tubuh Anda. Jadi kuncinya ya teman-teman, tahun Selasa ya, kalau Anda ingin bebas, kalau Anda ingin berhasil membersihkan diri Anda dari sihir, teluh, santet, ketempelan dan sebagainya, buat diri Anda ini positif ya. Ketika diri Anda positif, mereka akan pergi dan tidak akan pernah masuk di dalam tubuh Anda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.